Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu teman-teman dimanapun berada. Nah, pada kegiatan kita kali ini ada psikoedukasi nih. Nah, temanya itu adalah optimalisasi pengembangan diri dalam meningkatkan keterampilan berorganisasi yang diselenggarakan oleh kelompok 15 KKN PPM UMBY Angkatan 39. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi materi, mungkin ini kita ada di sesi diskusi saja ya, saling saling memberikan tukarkan ataupun informasi. Nah, pada kegiatan ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sena Putra Wijaya, saya dari mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, selanjutnya dengan tema tersebut, nah pada materi kali ini ada 4 poin nih. Nah, yang pertama ada analisis diri, yang kedua itu ada mindset change, yang ketiga ada goal setting, dan yang terakhir itu ada keterampilan berorganisasi. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin dari teman-teman boleh nih lebih rileks dulu suasananya, posisinya, atau gimana, agar nanti pada saat ini, sharing-sharing ini dapat menambah informasi maupun pengetahuan. Nah, pengembangan diri nih. Pengembangan diri itu apa sih? Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pengertian, yang kedua manfaat, dan yang ketiga ada tujuan. Nah, pengertian pengembangan diri sendiri yaitu menurut Marmawi nih pada tahun 2009, pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Nah, selain itu manfaat dari pengembangan diri ini yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, memahami kekuatan yang dimiliki. Selanjutnya, memiliki kelemahan yang dimiliki, memahami bahwa diri mempunyai keunikan sehingga dapat melakukan branding. Selanjutnya, memahami bagaimana mengarahkan diri dalam respon problem atau tantangan. Selanjutnya, memahami bagaimana menolong diri sendiri ketika dalam situasi yang menekan. Dan yang terakhir itu manfaat dari pengembangan diri adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, tujuan pengembangan diri itu meliputi beberapa hal nih, yaitu pengembangan diri merupakan suatu usaha untuk tercapainya peningkatan mutu diri. Nah, setiap orang itu perlu mengembangkan pengetahuan dan kecakapan keterampilannya serta kepribadiannya sesuai dengan bidang tugas dan kedudukannya agar siap menghadapi beban kerja secara kuantitatif akan selalu mengalami perkembangan pula. Nah, pengembangan diri itu merupakan bagian dari kita itu meningkatkan hal positif dan dapat mengendalikan dan mengurangi hal-hal negatif sehingga dari beberapa hal dari kedua hal tersebut itulah menjadi sebuah perkembangan bagi dalam diri kita sendiri. Tuh. Nah, ini masuk ke materi yang pertama tentang analisis diri. Nah, analisis diri ini ada beberapa cara untuk mengenal diri sendiri. Yang pertama itu memperhatikan diri sendiri agar lebih peka terhadap perasaan yang ada, reaksi yang muncul, dan memahami penyebab timbulnya perasaan atau reaksi tersebut. Selanjutnya menjelaskan perasaan, persepsi, reaksi, pengalaman-pengalaman dengan menggunakan kata-kata sehingga hal tersebut menjadi lebih jelas dan memberikan arti yang baru. Terus untuk membandingkan dirinya sendiri adalah dengan cara membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Bukan berarti kita membandingkan dia punya kelebihan itu, kita kok enggak ya. Nah, semuanya itu ada batasan-batasan sendiri. Jangan terlalu iri atau bagaimana gitu, karena semua orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih mengenal dirinya sendiri adalah dengan meminta umpan balik dari orang lain tentang bagaimana orang lain tersebut melihat dan memberikan reaksi balik dari orang lain tentang bagaimana orang lain tersebut melihat dan memberikan reaksi terhadap perilakunya. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan sumber pengenalan diri. Yang pertama itu dari Tuhan. Mungkin pada saat kita setelah sholat, atau misalnya setelah beribadah, mungkin kita lebih merenung dulu, merefleksikan diri, bagaimana kita sumber dari tingkat religiulitas kita itu bagaimana. Gitu. Nah, itu kita bisa mendapatkan pengenalan diri kita yang sesungguhnya, terutama kan dari teman-temannya sendiri. Nah, selanjutnya itu dari diri sendiri nih, dari diri sendiri mungkin dari teman-teman bisa memahami dirinya, saya mau ini, saya nggak mau itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengenalan diri. Nah, selanjutnya dari orang lain, misalkan tanya-tanya nih,
kira-kira aku orangnya gimana sih? Apakah begini, apakah begitu? Boleh dong kasih masukan. Nah, itu sharing-sharing kepada teman yang ada di dekatnya. Selanjutnya ada profesional atau ahli. Nah, kalau dari profesional atau ahli ini mungkin dapat berkonsultasi dengan psikolog ataupun dengan atasannya di tempat kerja ataupun di organisasi dengan para kepala-kepalanya gitu. Nah, salah satu menjadi penghambat diri kita adalah kita tidak dapat berkembang lebih lagi ketika merasa diri kita itu sudah bisa dan pintar. Padahal kita itu masih banyak yang harus dipelajari gitu. Nah, selain itu penghambat diri itu ada beberapa hal. Yang pertama itu tidak jujur, selanjutnya tidak membuka diri, yang ketiga itu tidak objektif. Nah, jadi harapannya dari teman-teman, alangkah lebih baiknya bahwa dari kita itu selalu mencari tahu bahwa nanti ketika kita sudah posisinya, oh ini tahu segalanya, oh ini itu akan tidak terasa seperti itu. Jadi coba untuk lebih mencari pengalaman-pengalaman selanjutnya. Tuh. Nah, di sini ada teori tentang analisis diri dari Johari Window. Nah, ini akan saya sedikit jelaskan beberapa hal. Ada 4 poin nih. Yang pertama itu open area. Nah, kalau misalkan ini praktek, ini bisa lebih enak lagi karena kita bisa saling tukar informasi dengan teman di dekat kita di sampingnya. Gitu. Nah, yang pertama itu tadi telah disebutkan open area, di mana open area itu diketahui diri sendiri dan orang lain. Gitu. Terus selanjutnya ada blind area, yaitu tidak diketahui diri sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hidden area, diketahui diri sendiri, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Nah, yang keempat ada unknown area, yaitu tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang pertama itu open area, yaitu wilayah terbuka, adalah daerah di mana persepsi antara dirinya sendiri dan orang lain itu sama. Artinya, melihat seseorang seperti seseorang tersebut melihat diri sendiri. Nah, contohnya itu misalkan A itu merasa percaya diri dan orang lain juga melihat A sebagai orang yang mempunyai kepercayaan diri. Nah, itu adalah wilayah terbuka gitu. Nah, selanjutnya wilayah buta adalah daerah di mana beberapa hal yang diketahui oleh orang lain, tapi individu yang bersangkutan tidak mengetahuinya. Sebagai contoh kasus, misalkan B. B mempunyai cara berbicara yang ditangkap oleh orang lain sebagai sikap yang sombong. Tapi B itu tidak menyadari bahwa ia yang sombong. Nah, itu yang disebut oleh wilayah buta. Selanjutnya nih, ada wilayah tersembunyi. Adalah daerah di mana individu mengetahui sesuatu hal tentang dirinya, tetapi disembunyikan sehingga orang lain itu tidak dapat melihat. Nah, contoh kasusnya itu misalkan C ya. C sebetulnya merasa tidak aman dan cemas di lingkungan sosialnya. Tapi C itu selalu berusaha menutupinya dengan cara tampil sebagai orang yang percaya diri, ramah pada semua orang, senyum dan lain-lain. Di sini orang-orang itu melihat C yang palsu. Nah, itu wilayah yang tersembunyi contohnya. Itu selanjutnya wilayah tak dikenal atau unknown area. Nah, adalah daerah di mana tidak diketahui baik individu maupun orang lain. Nah, contohnya itu misalkan Doni tidak tahu mengapa dirinya begitu lama memendam rasa kepada Olivia dan belum berani mendekatinya. Bagas, Cynthia, dan Vera tidak mengetahui mengapa Doni begitu takut mendekati Olivia. Gitu. Jadi tidak diketahui oleh dirinya dan tidak diketahui oleh orang lain pula. Seperti itu. Nah, penerapan dari teori analisis diri Johari Window tersebut yaitu untuk memperluas daerah bebas, maka perlu mempersempit daerah pribadi atau dan gelapnya. Nah, untuk mempersempit daerah pribadi, individu harus berani membuka dirinya agar orang lain lebih tahu tentang individu tersebut. Nah, untuk mempersempit daerah gelap, membutuhkan orang lain untuk memberikan umpan balik. Nah, tujuan dari umpan balik itu adalah untuk memberikan informasi yang konstruktif untuk menolong individu memahami bagaimana perilakunya, mempengaruhi orang lain, dan bagaimana penilaian orang lain terhadap perilakunya. Nah, cara umpan baliknya itu adalah jujur jika ini lebih bisa dikatakan kegiatan offline ini lebih enak, kita dapat menulis satu persatu, memberikan umpan balik kepada teman yang di sebelah kita gitu loh. Nah, umpan baliknya itu perilakunya ya, bukan kepribadiannya. Terus deskripsinya, bukan penilaiannya.
Lalu situasinya itu yang spesifik dan saat yang sekarang bukan yang telah lampau. Lalu saling membagi rasa, persepsi, dan perasaan, tidak memberi petunjuk. Nah, first impression. Jadi kita hanya dapat kita tidak dapat menemukan kesempatan kedua untuk membuat first impression gitu. Nah, mengapa penting first impression itu? Yaitu membentuk self image yang diinginkan. Yang kedua, menciptakan profesionalisme, dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas diri. Nah, kita masuk ke materi yang kedua tentang mindset change. Nah, kita akan membahas satu persatu ya tentang mindset itu. Nah, pengertian mindset. Nah, mindset itu merupakan pandangan mental individu yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi kejadian, fenomena, ataupun peristiwa. Gitu. Nah, jenis-jenis mindset itu menurut Carol Dweck pada tahun 2006 mengemukakan bahwa terdapat dua jenis dari mindset, yaitu yang pertama fixed mindset atau mindset tetap, yang kedua growth mindset, yang ketiga mindset berkembang. Nah, kita bahas yang mindset tetap terlebih dahulu ya. Nah, mindset tetap ini berdasarkan terhadap kepercayaan bahwa kualitas seseorang itu telah ditetapkan apabila seseorang mempunyai beberapa inteligensi tertentu, kepribadian tertentu, dan karakter moral tertentu. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai mindset tetap adalah sebagai berikut nih. Mempunyai keyakinan bahwa inteligensi, bakat, sifat adalah sebagai fungsi hereditas atau keturunan. Gitu. Selanjutnya, menghindari suatu tantangan. Yang ketiga, mudah menyerah. Yang keempat, beranggapan usaha tidak ada manfaatnya. Yang kelima itu mengesampingkan kritik. Yang keenam itu rasa terancam dengan suksesnya orang lain. Nah, beberapa poin tersebut itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai mindset tetap gitu. Beda dengan mindset pola pikir orang yang berkembang. Nah, grow mindset ini berdasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang itu hal-hal yang bisa diolah dengan usaha-usaha tertentu, walaupun manusia mungkin berbeda dalam semua hal, dalam bakat dan kemampuan awal, minat atau temperamen. Masing-masing orang itu bisa berubah dan berkembang melalui perlakuan dan pengalaman. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki mindset berkembang itu ada contohnya nih, ciri-cirinya tuh. Yang pertama, mempunyai keyakinan bahwa inteligensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi hereditas atau keturunan. Gitu. Jadi nggak cuma faktor keturunan aja. Gitu. Terus ada menerima tantangan dan serius menjalankannya. Lalu ada tetap memandang ke depan dari kegagalan. Selanjutnya mempunyai pandangan positif terhadap usaha yang dilakukan. Gitu. Yang kelima, belajar dari kritik. Dan yang terakhir itu menemukan pelajaran dan memperoleh inspirasi dari kesuksesan orang lain. Nah, jadi rata orang yang memiliki mindset berkembang itu ada beberapa diantaranya pada 6 poin tersebut gitu. Nah, teman-teman yang mana nih pola pikirnya yang mindsetnya tetap atau yang ingin berkembang gitu. Silakan disesuaikan saja. Nah, komponen mindset sendiri menurut Carol S. Dweck pada tahun 2006 menyatakan mindset mempunyai komponen pokok antara lain yang pertama nih paradigma, yang kedua keyakinan dasar, yang ketiga ada nilai dasar. Nah, paradigma merupakan cara yang dipakai oleh seseorang dalam memandang sesuatu. Paradigma adalah sistem keyakinan dasar atau cara memandang dunia yang membimbing peneliti, bukan saja dalam memilih metode, tapi juga cara-cara yang fundamental, yang sifatnya ontologis dan epistemologis. Nah, paradigma pada sesi kegiatan ini psikoedukasi yaitu contohnya menggunakan paradigma dari psikologi seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk dari paradigma. Nah, suatu paradigma itu bisa dipandang sebagai seperangkat kepercayaan dasar atau yang ada di balik fisik yang meta yang sifatnya pokok atau prinsip utama seperti itu. Nah, yang kedua itu keyakinan dasar. Keyakinan dasar merupakan kepercayaan yang melekat pada seseorang kepada sesuatu. Nah, jika kita melakukan sesuatu yang diyakini, kita akan mengerjakan sesuatu dengan penuh hati. Keyakinan merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia ketika dia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya sudah mencapai kebenaran.
Nah, yang ketiga itu ada nilai dasar. Nilai dasar sikap, sifat, dan karakter yang dijunjung tinggi oleh seseorang, sehingga menurut nilai-nilai tersebut seseorang itu dibatasi. Nilai atau value merupakan kepercayaan atau keyakinan yang dipraktikkan dalam bentuk perilaku orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa proses pada saat terjadinya mindset. Nah, proses terjadinya mindset atau cara membentuk mindset bisa dilakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama itu ada trend watching. Nah, tahapan ini manajemen puncak melakukan pengamatan sebagai tren pemacu perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi, kita melakukan pengamatan gitu. Yang kedua ada envisioning, adalah kemampuan kita untuk menunjukkan dampak perubahan dalam lingkungan bisnis yang dikarenakan beberapa pemicu perubahan yang sudah dilakukan pengamatan dalam trend watching tersebut. Next itu ada perumusan paradigma. Nah, di lingkungan organisasi digambarkan karakteristiknya sebagai lingkungan di dalam ada customer. Nah, mungkin untuk customer itu adalah warganya. Jadi melayani warganya, membantu juga gitu, berkolaborasi. Gitu. Nah, maka paradigma yang sesuai dengan lingkungan customer-nya lebih strategi, suatu pandangan untuk bertumbuh ditetapkan oleh kemampuan organisasi tersebut dalam menyediakan value terbaik untuk customer. Nah, yang keempat ada perumusan mindset. Nah, mindset sendiri tersusun dari 3 komponen yang telah tadi disebutkan. Oleh karena itu, dalam perumusan mindset, sudah paradigma dirumuskan, selanjutnya dirumuskanlah keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar yang sesuai dengan paradigma tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang goal setting. Semoga pada masih semangat ya. Nah, itu goal setting ini. Di sini ada kutipan dari Alex Nobel. Success is a process, sebuah a quality of mind and way of being, and a great affirmative of life. Nah, hal penting nih, motivasi berprestasi menunjang tercapainya goal atau tujuan. Nah, menurutnya itu adanya tujuan akan menumbuhkan motivasi. Nah, keuntungan memiliki tujuan itu hidup akan lebih terarah. Selanjutnya, seluruh potensi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Terus terjadinya efisiensi. Selanjutnya, evaluasi mudah dilakukan. Selanjutnya, tumbuh motivasi untuk mencapainya dan lebih memiliki peluang untuk berhasil. Nah, hambatan dalam penyusunan goal setting sendiri yaitu ketika kita tidak mempunyai visi yang jelas atau visinya itu tidak jelas. Apalagi ditambah dengan malas berpikir. Nah, ditambah belum pernah melakukan dan takut gagal. Itulah hambatan dalam penyusunan goal setting. Nah, goal setting itu dapat dijelaskan dengan skema berikut. Yang pertama, keinginan atau kebutuhan, lalu diikuti dengan tindakan. Selanjutnya, dianalisis tentang hambatan pribadinya, hambatan lingkungannya juga, lalu terciptanya tujuan atau goal. Seperti itu. Nah, silakan dilihat lebih dahulu. Dari hal yang tadi disebutkan, itu ketika kita memiliki dua kemungkinan berhasil atau tidak, itu kita antisipasinya itu membutuhkan bantuan, bukan dari bantuan diri sendiri, tetapi dari bantuan orang lain juga untuk terciptanya tujuan yang ingin diharapkan tadinya itu. Khususnya dalam sebuah organisasi seperti Karang Taruna ini. Nah, bagaimana cara meraihnya itu? Yang pertama nih, menetapkan tujuan atau prestasi baru. Misal pada periodenya ini apa sih tujuannya, apa sih yang ingin dicapainya, terus mengumpulkan informasi data-data yang dibutuhkan untuk mencapainya hal tersebut. Lalu memperkirakan dan mengurangi hambatan serta resiko. Gitu. Selanjutnya menentukan daya ataupun dana serta bantuan yang tersedia, dikolaborasikan dengan beberapa pengurus akan terciptanya nanti sebuah komitmen yang kuat dalam mengambil tujuan tersebut gitu. Terus selanjutnya merencanakan langkah dan tindakan. Nah, selain itu melaksanakan rencana dengan tindakan atau kegiatan nyata. Dan yang terakhir itu cara meraihnya nilai dari hasil tindakan atau evaluasi. Dan diharapkan dari evaluasi tersebut dapat menjadi lebih tahu kita akar permasalahan itu di mana dalam meraih tujuan tersebut. Gitu.
Nah, ada cara menyusun goal setting yang baik dengan 5 nih, yaitu kalau disingkat jadi SMART. Nah, yang pertama itu spesifik, yaitu mempunyai tujuan yang khusus ataupun jelas. Nah, ketika kita memiliki tujuan khusus yang jelas, itu akan mempermudah kita dalam menentukan goal setting dan mencapai goal setting tersebut gitu. Selanjutnya ada meaningful, di mana tujuan harus berarti baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk keluarga tersebut. Jadi semakin bermakna maka semakin ingin diwujudkan. Tuh. Langsung ada accessible. Nah, tujuan itu harus spesifik, ada acuan seperti apa tujuan yang akan dicapai dan jangan lupa lebih terukur. Tuh. Selanjutnya realistik, dibatasi dengan sesuai kemampuan, bukannya dibatasi tidak mau mendoblak lebih, tapi disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Terus selanjutnya ada time bound atau mempunyai batas waktu dalam target pencapaian dari goal setting tersebut. Nah, ini ada selanjutnya nih materi tentang keterampilan berorganisasi. Semoga masih pada kuat ya. Kita sedikit lagi untuk materinya nih. Yang paling ditunggu-tunggu mungkin tentang keterampilan berorganisasi. Nah, ada beberapa hal keterampilan yang diperlukan dalam berorganisasi. Nah, salah satunya itu program core skill dalam keterampilan berorganisasi. Yang pertama nih, ada critical thinking atau berpikir kritis dan problem solving, menangani masalah gitu, menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi. Yang tadi disebutkan kolaborasi antar pengurus, antar atasan dan bawahan mungkin. Nah, dikolaborasikan dan dikomunikasikan secara baik itu akan menciptakan keterampilan-keterampilan yang dapat mengasah kemampuan individunya masing-masing. Gitu. Selanjutnya nih ada creativity and imagination. Jadi di sini ada kreativitas kita yang diharapkan kreativitasnya itu terus mengalir tanpa batas dan dilakukan dengan imajinasi yang lebih. Gitu. Jadi apa yang ingin dicapai kita harus tetap menemukan rasa kreativitas seperti itu. Selanjutnya ada citizenship. Nah, citizenship itu kewarganegaraan. Kita berada di negara Indonesia, kita menganut budaya-budaya demokrasi. Nah, dari hal tersebut di masyarakat khususnya itu ada semangat gotong royong. Nah, dari hal tersebut mungkin kita bisa sama-sama membangun rasa semangat kebersamaan dalam menemukan pencapaian tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada digital literasi atau literasi digital, di mana literasi digital ini adalah sebuah cara atau gimana kita pandai dalam mengelola informasi digital, gitu, dalam bermedia sosial khususnya. Selain itu, bagaimana cara kita mempromosikan kegiatan kita, mempromosikan apa yang sudah kita lakukan kepada hal-hal umum atau publik gitu. Selanjutnya ada leadership dan personal development. Ada kepemimpinan nih. Nah, setiap orang itu memimpin dirinya sendiri. Jadi pemimpin itu ada pada diri kita sendiri, dimulai dari kita. Selanjutnya itu ada personal development atau pengembangan diri. Nah, diharapkan dari beberapa hal tersebut dapat meningkatkan keterampilan kita dalam berorganisasi nantinya. Nah, selanjutnya ada 3 komponen penting dalam mengelola organisasi. Di sini ada prosesnya, ada input maupun output. Nah, input pengelolaan organisasi sendiri berupa pembelajaran, masukan, kritik, dan saran, ataupun lain-lain. Jadi, dalam proses inputnya, diharapkan salah satu dari hal tersebut menjadi lebih bisa dikelola oleh organisasi yang dimana nanti menghasilkan ukuran keberhasilannya itu. Contohnya ketepatan waktu, efisiensi biaya, keuntungan yang diperoleh. Jadi dari kedua hal tersebut itu akan menciptakan prosesnya tersendiri gitu. Yang dimana komponen itu penting bagi pengelolaan organisasi sendiri. Nah, proses berorganisasi di mana ada silakan disimak baik-baik. Nah, ada upgrading, ada rapat kerja di mana di bawah itu ada proses awal dalam berorganisasi. Nah, selanjutnya itu upgrading nih. Upgrading itu dalam rangka menyamakan pengetahuan seluruh calon pengurus maupun pengurus organisasi terhadap permasalahan keorganisasian.
Itu diharapkan dengan adanya upgrading ini menumbuhkan pengetahuan, selain pengetahuan itu menambahkan pengalaman, selain pengalaman itu menambahkan rasa kebersamaan di antara pengurus-pengurus dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada rapat kerja, yaitu rapat kerjanya mungkin di awal itu, proses awal itu menentukan visi dan misi organisasi, selanjutnya program kerja organisasi, terus hak dan kewajiban pengurus dan anggota, selanjutnya itu ada job description, ada batasan periode organisasi. Nah, di mana selanjutnya ada mekanisme yang mengatur mutasi atau reshuffle, itu mungkin lebih ke posisi ataupun jabatan yang diemban. Tuh. Nah, apabila sejalan, itu nanti ada lagi proses pengelolaan organisasi. Nah, intinya itu proses pengelolaan organisasi adalah pelaksanaan operasional organisasi berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan di dalam rapat kerja, di mana ada memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi instruktif, yang kedua, fungsi delegasi, yang ketiga fungsi pengendalian, dan yang keempat itu ada fungsi keteladanan. Nah, ada manajemen organisasi. Di sini untuk mencapai sebuah kesuksesan, seorang pemimpin harus membangun budaya dan kultur organisasi yang baik, serta membangun keterikatan yang kuat di kalangan pengurus organisasi untuk meredam dan memperkecil terjadinya perbedaan. Nah, itu sejalan dengan perlu adanya penyatuan visi dan misi dari seluruh pengurus, seluruh jajaran pengurus, serta menampung aspirasi yang berkembang sambil mendialogkan dengan transparan kepada segenap pengurus yang ada. Dari kedua hal tersebut dikolaborasikan akan mencapai target kesuksesan yang diinginkan. Gitu. Nah, mungkin cukup tentang materi kita kali ini, psikoedukasi dari kelompok 15 KKN UMBY di Dusun Sorot. Nah, berikut referensi-referensi yang ada. Nah, akhirnya telah di akhir kegiatan. Semoga apa yang tadi disampaikan itu dapat menambah pengalaman, mendapatkan informasi ataupun referensi. Nah, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga dari materi tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk itu, makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.